Kalau mau ngendikake pilih napa? Kathah sing kenal artis Yusuf apa YouTube daripada kisah-kisah poro-poro. Nah, teng Wonogiri nggih wonten artis YouTube niki. Jenengan mondong napa dereng? Mondong napa dereng? Nah, acara teng mriki kan di live. Jenengan mungkin saged nonton niku artis YouTube sinten. Nah, mungkin wonten artis YouTube niku tiyang Jatisrono. Dan buka mawon lang subscribe niku. Ya mungkin jenengan butuh ngaji-ngaji kathah niku teng mriku. Lah nek miturut jenengan kok niki acarane sae share sak kathah mungkin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para sepuh lan bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Zaki bin Abdullah As-Segaf. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiah. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Wonogiri, Bapak Kepala Desa yaitu Insinyur Irianto sekaligus Sahibul Hajah. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap pemerintah desa dari Desa Gambiretno. Maka semoga Gambiranom ngapunten, Gambiranom Baturetno nggih. Nah, maka semoga berkat kumpulnya kula kalih jenengan pada malam hari ini, Allah jadikan perkumpulan ini kelak menjadi saksi bahwasanya kita layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah ngantuk atau belum? Sampai jam 12 kuat, Bu? Kuat, Bu? Jenengan kuat, saya semaput, Bu. Bahasanya saya campur mboten napa-napa nggih. Karena saya itu kromo alus, terlalu alus, belum belajar terlalu detail. Jadi kula campur mboten napa-napa. Ngapunten Pak, Bu, ini sebelum saya mulai itu karena kan saya dari Solo. Solo niku ngapunten, acara maulid niku maksimal jam 10 sampun selesai. Sak ceramah, sak doa. Jadi kalau kadang saya itu pengajian di ngapunten di luar dari Solo, ya konsekuensinya jam segini baru ceramah. Nah di Solo tuh ngapunten jam 10 maksimal sudah selesai sak ceramah, sak doanya. Nah karena saya tuh juga punya prinsip, lebih baik jenengan nunggu kapan saya ceramah lagi daripada nunggu kapan saya selesai ceramah. Cocok Bebe? Ini kan sampun jam 10. Timbang saya ceramah 1 jam, jenengan gonta-ganti posisi duduk, jenengan garuk-garuk ngelihat jam terus nanti 30 menit pertamanya materinya hilang. Jadi lebih baik ngapunten saya maksimal 30 menit, tapi insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Cocok Pak Nji? Cocok. Soalnya muka-muka lapar niku sudah kelihatan. Jadi cepat, singkat, padat dan jelas. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang niku hidup di zaman yang sosok panutan, sosok idola, sosok figur niku kathah macam-macam. Makanya kalau jenengan tanglet tanya kepada anak SMP, anak SD tentang siapa itu Nabi Muhammad, mereka gelagapan nggak bisa jawab. Nabi Muhammad ditinggal kakeknya umur berapa? Nabi Muhammad diasuh sama pamannya umur berapa? Nabi Muhammad dibelah dadanya umur berapa? Nabi Muhammad nikah sama Sayyidatuna Khadijah umur berapa? Nabi Muhammad punya anak, anaknya siapa aja? Jenengan tanya anak SD, SMP sekarang tentang dasar-dasar riwayat hidupnya Nabi Muhammad, gelagapan nggak bisa jawab. Niki fakta. Tapi kalau jenengan tanya anak SD, SMP, Atta Halilintar, oh tahu mereka. Jenengan tanya tentang Cristiano Ronaldo, hafal. Jenengan tanya tentang artis-artis Korea, tahu.
Artis-artis YouTube ngertos tahu mereka. Tapi kalau jenengan tanya tentang Nabi Muhammad yang karena Nabi, kalau kalian jenengan kenal Islam, karena Nabi kita kenal Al-Quran, sosok yang harusnya dijadikan panutan, yang harusnya dijadikan idola, ngapunten zaman sekarang semakin sedikit semakin menghilang Nabi Muhammad sebagai panutan. Jenengan coba besok tes anak SD SMP tentang Nabi Muhammad, riwayat hidup dasarnya gelagapan nggak bisa jawab. Tapi kalau jenengan tanya tentang artis YouTube, artis TV, mereka hafal bahkan di luar kepala. Nah ini tugasnya kalau kalian jenengan untuk kembali mengenalkan kepada generasi anak muda yang harusnya dijadikan panutan, yang harusnya dijadikan idola, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 poin yang akan kita bahas, nggak akan panjang. Poin pertama yaitu tentang akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk kulo kalian jenengan sampai di poin cinta sama Nabi, itu harus melewati proses kenal dulu. Makanya pepatah niku bener, tak kenal maka tak bener. Harus kenal dulu baru kemudian bisa cinta. Ketika sudah cinta, maka naik ke proses selanjutnya, yaitu mendapatkan timbal balik. Apa? Dicintai sama Nabi Muhammad. Disebutkan di riwayat hadis, saat itu Abu Jahal sudah kehabisan ide, sudah kehabisan cara gimana untuk mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad. Sampai di satu momen Abu Jahal sewa ngapunten anak muda Yahudi, masih kecil, kalau sekarang mungkin anak SMP, disewa, dibayar dengan bayaran yang mahal, tugasnya gampang, ngeludahin mukanya Nabi. Jadi jalan Nabi dari rumah ke masjid, di akhir perjalanan itu ada lorong. Nah anak muda ini nunggu di ujung lorong. Ketika Nabi Muhammad lewat di lorong mau belok ke masjid, anak muda ini manggil Nabi. Dan Nabi itu ketika dipanggil pasti noleh. Dan ketika Nabi noleh, mukanya diludahin. Bu, misal bu, niki misal bu, jenengan mau berangkat dari rumah ke pasar, di tengah jalan dipepet orang nggak dikenal, diludahin mukanya, nesu napa nesu? Nesu. Pak, jenengan pak, misal pak, dari rumah mau berangkat ke tempat kerja, di tengah jalan dipepet orang nggak dikenal, diludahin mukanya, marah atau marah? Marah, helm melayang. Kata-kata mutiara dari A sampai A keluar semua. Normalnya manusia ketika orang nggak kenal diludahin mukanya marah. Ngapunten. Kadang niku di tengah jalan ketemu orang nggak dikenal, tatap-tatapan mata niku bisa emosi. Apa ulat-ulat. Nah kadang marah karena tatap-tatapan mata ini diludahin, dan yang ngeludahin umurnya jauh di bawah. Dan Nabi Muhammad nggak sehari 2 hari. Di riwayat disebutkan sampai 14 hari. Jangan bayangkan misal selama 14 hari 2 minggu Nabi Muhammad selalu lewat jalan yang sama, dan Nabi Muhammad tahu kalau di pojok niku ada anak muda yang siap ngeludahin. Nabi tahu, dan Nabi niku ngertos kalau ketika noleh pasti diludahin. Nabi itu tahu. Nabi nggak nyuruh sahabat untuk nyulek anak muda ini. Nabi nggak bales ngeludah, bahkan Nabi tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Sampai satu waktu bu, pak, hari ke-15 lewat di ujung lorong masuk ke masjid, Nabi heran, kok ini nggak ada yang ngeludahin, nggak kelihatan. Anak kalau kalian jenengan kan pemikirannya beda. Coba jenengan 14 hari diludahin sama orang nggak dikenal, tiba-tiba hari ke-15 yang ngeludahin nggak kelihatan, mikir apa? Iki wonge mati paling, iki wonge stroke paling. Ini orangnya ludahnya habis, 2 minggu ngeludah terus. Nabi Muhammad enggak, 14 hari diludahin, hari ke-15 yang ngeludah nggak kelihatan, suruh sahabat cari info. Coba cari info, anak muda yang biasa ngeludahin aku kemana? Dicari infonya, dapat kabar anak mudanya jatuh sakit. Apa Nabi doakan biar cepat mati? Enggak. Nabi bawa makan, jenguk ke rumahnya, ketok pintu.
Ketika ketok pintu ditanya dari dalam, siapa itu? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Masuk Nabi, anak mudanya kaget. Sampai tanya, Muhammad, kamu kesini tujuannya mau apa? Kalau kamu mau balas saya, ya silahkan ludahin saya, silahkan pukul saya. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan lain, nggak usah jenguk saya, kamu pergi aja. Maka katanya Nabi, loh saya di sini tuh, saya murni mau jenguk kamu. Nih loh saya bawa makanan. Anak mudanya masih nggak percaya. Dia bilang lagi, kalau kamu memang niatnya mau jenguk saya tuh nggak percaya. Abu Jahal yang bayar saya, yang sewa saya untuk ganggu kamu, saya sakit aja dia nggak jenguk. Lah kok kamu yang saya ludahin kamu jenguk saya? Dibuka makanan sama Nabi, langsung disuapkan dari tangan sucinya Nabi Muhammad SAW. Efeknya apa? Anak muda yang selama 2 minggu ngeludahin Nabi langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi enggak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak Bu, ada enggak manusia akhlaknya kayak begitu zaman sekarang? Nanti kalau jenengan dapat Bu, kabari saya, kita tes, kita ludahin mukanya bareng-bareng. Nek nesu ya berarti akhlaknya jauh dari Nabi. Enggak ada. Diganggu 2 minggu, diludahin mukanya, sudah nyerang fisik. Yang ngeludahin umurnya jauh di bawah. Ketika yang ngeludahin sakit, dijenguk, dibawakan makan. Maka ini akhlak manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah juga dikisahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, lagi ngobrol santai dengan anaknya sekaligus istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, ada enggak sih sunnahnya Rasulullah yang mungkin ayah belum melakukan? Ada enggak sih rutinitasnya Nabi Muhammad yang mungkin ayah enggak tahu? Katanya Sayyidatuna Aisyah, oh enggak ada. Sudah semua sunnahnya Rasulullah sudah ayah kerjakan. Semua rutinitasnya sudah ayah lakukan, enggak ada lagi yang ketinggalan. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, coba dipikir-pikir lagi, mungkin ada yang ayah nggak tahu atau ayah nggak sempat untuk mengerjakan. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, oh iya ada. Nabi Muhammad itu di akhir-akhir beberapa bulan sebelum meninggal punya rutinitas ngapunten memberi makan orang buta. Jadi Nabi setiap pagi pergi ke pinggir kota Madinah, bawa makan, kemudian memberi makan, menyuapkan makanan kepada orang buta. Dan ini di redaksi hadisnya disebutkan dengan menggunakan redaksi terjemahnya rutinitas. Jadi rutinitas itu enggak cuma sehari 2 hari, dalam jangka waktu yang enggak terlalu panjang juga enggak terlalu pendek. Kemudian keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar datang ke pinggir kota Madinah dengan ciri-ciri orang buta yang dimaksud. Ketika ketemu, oh ciri-cirinya begini, didatangi orang buta tersebut, dibuka makanan, disuap-suapan pertama. Begitu suapan pertama, makanannya dimuntahkan. Bosone kula kalih jenengan dilepeh. Makanannya dilepeh, orang yang buta ini tanya, Tuhan, kamu bukan yang biasa ngasih saya makan ya? Saya yang biasa ngasih kamu makan. Enggak mungkin. Saya enggak percaya. Orang yang biasa memberi saya makan, sebelum makanannya dimasukkan ke mulut saya, makanannya dia lembutkan dulu pakai mulutnya. Jadi Nabi itu setiap pagi pergi ke pinggir kota Madinah, bawa makanan, makanannya sebelum Nabi suapkan, Nabi lembutkan dulu pakai mulutnya. Ngapunten Pak Bu, zaman Nabi nggak ada soto, nggak ada Indomie zaman Nabi, nggak ada bubur ayam. Zaman Nabi niku makanannya roti gandum. Bisa jenengan makan dicocol pakai cuka atau dicocol pakai madu. Dan bisa dimakan kalau kondisi rotinya panas. Itu kalau roti gandumnya dingin sedikit, jenengan buat lempar maling, malingnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung berubah jadi batu bata. Jadi Nabi setiap pagi pergi ke pinggir kota Madinah, bawa roti gandum yang keras, yang susah untuk dikunyah. Nabi sobek rotinya, Nabi lembutkan pakai mulutnya,
sampai gampang untuk dikunyah, baru Nabi suapkan kepada orang tersebut. Ditiru sama Sayyidina Abu Bakar, disobek rotinya, dilembutkan pakai mulutnya sekiranya nggak susah untuk dikunyah, baru kemudian disuapkan kepada orang tersebut. Lagi asik-asiknya memberi suapan demi suapan, tiba-tiba orang butanya ngasih nasihat, "Tuan, hati-hati sama namanya Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu begini begini begini." Sayyidina Abu Bakar nangis. Nabi Muhammad dalam jangka waktu yang gak terlalu pendek, setiap pagi pergi ke pinggir kota Madinah, bawa roti yang keras. Rotinya Nabi lembutkan pakai mulutnya sampai nggak susah untuk dikunyah, baru kemudian disuapkan. Pun selama itu Nabi Muhammad dicaci maki. Hari ini Nabi datang dicaci maki, besoknya Nabi tetap datang. Caranya tetap sama, rotinya Nabi lembutkan sampai gampang untuk dikunyah, baru Nabi suapkan. Nabi nggak bilang, "Saya loh Muhammad yang kamu caci maki." Nabi nggak bilang, "Saya loh yang ngasih kamu makan." Tapi Nabi tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa, tanpa memberitahu siapa dirinya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau kalian jenengan kuat berapa hari? Sehari mungkin sih. Besok tetap datang, tapi rotinya dikasih rinso. Normalnya manusia, ketika kita membantu, kitanya dicaci maki, marah nggak? Marah. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang luar biasa yang ada pada dirinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tuh kenal Nabi, baca riwayat hidupnya, baca biografinya, kita jadi tahu, oh ada manusia yang akhlaknya kayak begini. Ada ya manusia diludahin 2 minggu, yang ngeludahin sakit dijenguk. Ada ya manusia berhari-hari bantu ngasih suapan makan, pun selama berhari-hari dicaci maki, gak bales sama sekali. Kalau kita gak baca riwayatnya Nabi, kita gak kenal Nabi, kita gak akan tahu ada manusia yang akhlaknya luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, yaitu tentang ketampanan wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan tahu Nabi Yusuf, Bu? Ngertos napa mboten? Dereng ngertos. Ceritanya tahu, Bu? Para ulama niku mengibaratkan kurang lebih wonten 100% ketampanan. Yang 50% dibagi untuk Nabi Muhammad khusus, yang 25% untuk Nabi Yusuf khusus, yang 25% sisanya dibagi rata ke seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir. Berarti Bu, Mbak, nek jenengan ngelihat wonten artis-artis opa Korea, jenengan lihat ada artis-artis ganteng, orang-orang ganteng, itu ketampanannya cuma 0,00000000000000001% dari 25% yang dibagi rata ke seluruh manusia. Jadi ketampanan yang kita lihat dari wajahnya laki-laki, wajahnya perempuan, itu cuman bagian yang sangat kecil dari ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, terlebih yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Yusuf niku disebutkan di dalam Al-Quran satu surat khusus, namanya surat Yusuf. Bahkan Allah sebutkan di ayat-ayat pertama, ahsanul qisas, adalah kisah yang paling bagus. Ini singkat cerita, saat itu Nabi Yusuf dijual oleh musafir ke tempat perbudakan. Ketika di tempat perbudakan, menteri Mesir lewat. Saat itu menteri Mesir ngelihat di tempat perbudakan ada anak muda yang masih kecil tapi kok punya wajah yang tampan. Dibayar, dibeli sama menteri Mesir, dijadikan anak angkat. Menteri Mesir punya istri namanya Zulaikha. Zulaikha perempuan tercantik sekota Mesir. Di Mesir ada, nggak tahu kalau di sini. Di sini ada perempuan tercantik Oh, nggak ada. Wah, bukan saya yang ngomong nih.
Di Mesir saat itu ada namanya Zulaikha, istrinya menteri Mesir sekaligus ibu angkatnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dijadikan anak angkat oleh menteri Mesir, singkat cerita ketika Nabi Yusuf beranjak remaja, maka ketampanannya semakin kelihatan, semakin matang, hingga akhirnya ngapunten mohon maaf, Zulaikha hawa nafsunya kalah, sampai di satu momen ngapunten mengajak Nabi Yusuf berbuat zina karena tampannya luar biasa. Kemudian kabar ini ditutup, jangan sampai keluar dari kerajaan karena malu. Masa istrinya menteri Mesir mengajak anak angkatnya berbuat zina? Masa perempuan tercantik sekota Mesir mengajak anak angkatnya berbuat zina? Ditutup kabar ini. Tapi kan ngapunten, Zulaikha kan juga punya teman. Kalau bahasanya ibu-ibu itu ibu-ibu PKK. Zulaikha juga punya ibu-ibu arisan, ada teman-temannya Zulaikha, ibu-ibu sosialita. Zulaikha juga punya. Itu teman-temannya Zulaikha kalau nongkrong, kalau duduk ngobrol selalu ngerasani Zulaikha. Masa istrinya menteri Mesir ngajak anak angkatnya berbuat zina? Masa perempuan tercantik sekota Mesir mengajak anak angkatnya berbuat zina? Dibahas sampai pembahasan ini terdengar langsung oleh Zulaikha. Dan wajar Zulaikha marah. Teman-temannya diundang ke rumah. Mereka ditaruh seperti satu meja yang besar. Mereka didudukkan di kursi di meja tersebut, dan masing-masing dari mereka diberi satu pisau dan satu apel. Ketika mereka lagi asik motong apel, Nabi Yusuf suruh lewat. Niki Pak, Bu, saya kasih gambar. Niki permisalan. Jenengan anggap saya Nabi Yusuf. Permisalan mawon. Jenengan anggap saya itu Nabi Yusuf. Sebelah kiri saya ini meja. Ngapunten Pak Bolo. Sebelah kiri saya itu meja, isinya teman-temannya Zulaikha. Ini saya kasih gambaran seberapa tampannya Nabi Yusuf. Sebelah kiri ini teman-temannya Zulaikha lagi motong apel pakai pisau. Nabi Yusuf cuman lewat, pandangan menunduk ke bawah. Nabi Yusufnya mboten noleh, nggak ngelirik, nggak senyum, nggak noleh, nggak ngelirik, nggak senyum. Jalan lewat, pandangan menunduk ke bawah. Apalagi nanti kalau sampai noleh, sampai senyum, main mata, efeknya akan beda lagi. Ini cuman lewat, pandangan menunduk ke bawah, jalan. Ketika Nabi Yusuf lewat, saking tampannya, saking guantengnya, sudah U-nya berapa itu nggak tahu, saking guantengnya, teman-temannya Zulaikha nggak sadar ketika Nabi Yusuf lewat, yang dipotong bukan apel, tapi mereka memotong jari-jari mereka tanpa merasakan sakit sama sekali. Bu, saya mau tanya Bu, jenengan pernah nggak Bu di dapur motong berambang, suami jenengan lewat keliru motong tangan? Pernah Bu? Kalau pernah berarti suami jenengan gantengnya 11-12 sama Nabi Yusuf. Nek jenengan tahu keliru motong berambang, keliru motong tangan. Kalau nggak pernah ya berarti nggak masalah. Jadi masuk bagiannya yang 25% dibagi rata ke seluruh manusia. Ini Nabi Yusuf aja dapat 25%. Tapi efeknya yang saat itu cuman menunduk jalannya bisa mengakibatkan teman-temannya Zulaikha salah motong dan tidak merasakan sakit sama sekali. Sampai di akhir-akhir kisah tersebut di surah Yusuf disebutkan salah satu ucapan teman-temannya Zulaikha yang mengatakan ma hadza basyarun, ini bukan manusia. Gak ada manusia tampannya kayak begini, itu gak ada. Ini Nabi Yusuf dapatnya 25%. Nabi Muhammad dapat 50%. Tapi kalau jenengan baca di hadis, jenengan baca di tafsir, jenengan baca di kitab yang menjelaskan tentang fisik Nabi, gak ada satupun kejadian yang dialami Nabi Muhammad seperti kejadian yang dialami Nabi Yusuf. Gak ada. Jadi gak ada perempuan kota Mekah salah potong jari, itu gak ada. Gak ada perempuan kota Madinah ketika Nabi lewat menyakiti diri, itu gak ada. Kenapa? Imam Suyuti di dalam kitab Syama'ilnya mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala
menampakkan keindahan wajahnya Nabi secara utuh nanti di surga. Makanya nikmat sebesar-besarnya nikmat adalah di surga bareng sama Nabi, karena bisa melihat langsung kesempurnaan keindahan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Di dunia keindahan wajahnya Nabi Allah kasih cuman beberapa persen. Kenapa? Imam Suyuti mengatakan li'anna law dhahara tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya kalau Allah menampakkan wajahnya Nabi secara utuh di dunia, maka mata kita nggak akan sanggup memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf niku Pak, ibarat bulan purnama. Bulan purnama niku cahaya bulan purnama kalau jenengan lihat terus nggak akan merusak mata. Jenengan melihat bulan purnama 1 jam, mata jenengan nggak rusak, tapi capek. Korneanya, retinanya nggak rusak, masih bisa melihat karena efek cahayanya nggak sampai merusak mata. Nabi Muhammad ibarat matahari. Jenengan melihat matahari 2 menit nggak pakai kacamata hitam, jenengan masuk rumah sakit. Kenapa? Cahaya matahari efeknya itu bisa sampai merusak mata. Nah itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala nggak menampakkan secara maksimal wajah Nabi di dunia. Makanya kalau jenengan ngelihat di hadis tentang wajah Nabi, rata-rata yang meriwayatkan itu sahabat yang masih kecil. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena para sahabat yang sudah besar, kalau duduk di hadapan Nabi, mereka menundukkan pandangan, nggak berani langsung memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu 2 poin untuk kita semakin semangat kenal sama Nabi. Oh ada ya manusia akhlaknya kayak gini. Nabi Yusuf aja yang 25% bisa salah potong tangan. Lah gimana nanti kalau kita ngelihat Nabi Muhammad? Terakhir para ulama ngasih tips resep supaya kita keluar dari momen seperti ini. Itu nggak sekedar selesai pulang, nggak sekedar selesai acara pulang, oh nanti besok kan ada acara maulid lagi, jangan iman. Tapi keluarnya kita dari momen-momen seperti ini harus ada sesuatu yang bertambah di antara hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang acara haulnya biasa diadakan di Solo Masjid Riyadh, itu beliau punya karangan kitab Maulid Simtud Durra. Di salah satu bait syairnya beliau memberi tips resep supaya hidup kita tuh nggak ada lagi galau, nggak ada sumpek, nggak ada gelisah, tapi diganti sama Allah happy, bahagia, tenang, damai. Resepnya apa? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Orang yang mau hatinya tuh tenang, bahagia, happy, itu resepnya antara dia dan Nabi Muhammad punya hubungan yang spesial. Antara dia dan Nabi Muhammad punya ikatan yang kuat. Kalau saya berbuat ini, Nabi Muhammad ridho enggak ya? Kalau saya berbuat ini, Nabi Muhammad cinta enggak ya? Kalau saya berbuat ini, Nabi Muhammad sakit hati enggak ya? Maka kalau semua ucapannya dia, semua gerak-geriknya dia, semua kelakuannya dia atas dasar ridhonya Nabi, maka dijamin hidupnya akan menjadi hidup yang bahagia, hidup yang tenang, dan gak ada yang kita cari di dalam kehidupan duniawi kecuali hati kita tenang, bahagia, dan damai. Dan semua tadi bisa kita cari dengan cara hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari Pak Bu, kita punya tugas. Yuk sareng-sareng, bareng-bareng kita kenalkan lagi kepada generasi anak muda kita sosok panutan, sosok idola, public figure yang layak dicintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngapunten, kalau kita nggak mengenalkan mereka sekarang, nanti ketika mereka di umur-umur seperti kita, mereka nggak punya bekal untuk mengenalkan kepada anak mereka siapa Nabi Muhammad.
Dan momen ini akan terulang terus. Dan akan ada satu masa Nabi Muhammad hilang sebagai panutan, hilang sebagai idola. Kenapa? Karena mungkin kita lupa, nggak mengenalkan kepada generasi anak muda kita siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya napa boten? Saya napa boten? Mugi-mugi teresep wonten ing manah lan jiwane jenengan sehingga jenengan saged neladani sosok ingkang agung Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, ganteng pundi Kanjeng Nabi Yusuf kalih Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ganteng pundi? Ganteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gantengnya Kanjeng Nabi niku ditutup kelawan wibawane. Gantengnya Kanjeng Nabi ditutup kelawan wibawane. Gede wibawane daripada pesonane. Senajan pesonane yo gede sangat ra ono sing nandingi. Tapi nek Kanjeng Nabi Yusuf niku gede pesonane. Nah, sehingga napa tiyang saged mandang. Mula nek diarani padang buli, padang pundi? Bulan kali matahari. Janjane padang matahari, tapi wong-wong domone padang bulan. Wonten nyanyane padang bulan juga, wonten nyanyane pesonane terpas. Nggih, sampun. Terus bocoran halus, mengke sak samono niki wonten gambus. Nggih, sak samono acara niki wonten gambus kalih menghibur tiang-tiang ingkang badhe kondur. Lajeng kalau mau ngendikake pilih napa? Kathah sing kenal artis Yusuf apa YouTube daripada kisah-kisah poro-poro. Nah, teng Wonogiri nggih wonten artis YouTube niki. Jenengan mondong napa dereng? Mondong napa dereng? Nah, acara teng mriki kan di live ya. Jenengan mungkin saged nonton niku artis YouTube sinten. Nah, mungkin wonten artis YouTube niku tiyang Jatisrono. Dan buka mawon lang subscribe niku. Mungkin jenengan butuh ngaji-ngaji kathah niku teng mriku. Lah nek miturut jenengan kok niki acarane saya share sak kathah mungkin. Cocok napa mboten? Niki acara Gambiranom bersolawat jenengan tulis teng mriku. Live Gambiranom bersolawat mungkin muncul niku teng YouTube. Dhuwur dhewe. Nek ora ana berarti ya kados teng ngisor dhewe. Lah sasampunipun jenengan live Gambiranom bersolawat mungkin teng mriku wonten judule gede jenenge artis YouTube Wonogiri. Nah, artisnya betul kesayangan insyaallah kangge agama dunia lan akhirat jenengan insyaallah sampun. Doa harian nggih sarang-sarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman, habib ilainal iman, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fi ma a'taitana wa akhlif. Ya Allah, yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi salati amalana
توفنا مسلمين وأحينا مسلمين في الدارين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mugi-mugi kanthi majelis ilmu wonten ing dalu menika saged nambahi keimanan serta takwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, rantaman adicara wonten pengetan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalu punika sampun paripurna pramila saking panitia nyuwun agung pangapunten mbok bilih anggenipun nanggapi karawanipun saking panitia saestu nyuwun lumunturing Syekh Samudra Pasami. Mugi-mugi kondur panjenengan sami wiwit saking dusun riki dumugi dalam sowang-sowang mangke rayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wontene kula ingkang kadhawuhan nata adicara wonten ing dalu menika wonten klenta-klentenipun kala nyuwun lumunturing Syekh Samudra Pasami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. مردوا على الديار ديار ليلى الله الله أتقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب ديار سقفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار سكن الديار سكن الديار مرد على الديار ديار علينا أدو قبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سقفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا رب العالمين. ميز القاد هو بالتلاقي حبكم في الحاشا ماذا البقي وطور أيام ذيك الجميلة قرب البعد حلانا الطويلة ما يزلقات دعوة بالتلاقي حبكم في الحاشا ماذا البقي وطور أيام مداديك الجميلة قرب البعد هلانا الطويلة دان ودان ديدان ديدان ودانا دانا وحدانا وحدانا ندانا دانا وحدانا وحدانا ندانا قرب البعد خلانا الطويلة ما يزال قد بالتلاقي أفضل بالحشا مد البقي وقت أيام ذيك الجميلة قرب البعد هلانا دانا وحدانا وحدانا ودانا دانا وحدانا وحدانا ودانا دانا وحدانا وحدانا ودانا قرب البعد هلانا طويلة ما يقدر بالتلاقي حبكم في الحشا مدى البقي وانظر أيام ذيك الجميلة قرب الموت
الليلة الطويلة ميت القطع وفي تلاكيب حبكم في الحشا مدى البقي والثريا وذلك الجميلة قريب البعد الليلة الطويلة دنا وحدنا 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 دنا وحدنا 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 دنا وحدنا 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 قريب البعد الليلة الطويلة دنا وحدنا 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 لنا وحدنا 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 قري والموت والديلي لو تنسينا بايب ايامي زارنا حسني طايفك مهامي خدتوا ايام وحب اكيد حبيبي قريب البعد حلانا الطويله لو تنسينا بايب ايامي زارنا حسني طايفك مهامي خدتوا ايام وحب اكيد حبيبي قريب البعد حلانا الطويله انا وحدنا 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 قريب البوس والليلة الطويلة انا وحدنا 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 انا وحدنا 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 انا وحدنا 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 قريب الله والليلة الجميلة يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام يا سلام يصير جفا ليش تجرحني وانا احبك احبك يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام يصير جفا ليش تجرحني وانا احبك يا سلام يترنم على البنا عشيكم مريم وضعنا فتني سلام يترنم على البنا عشيكم مريم وضعنا فتني سلام ذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي ذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي وباقي الغرام وأنا أحبك يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وأنا أحبك يا سلام كل جبال ليش تجرحني وأنا أحبك يا سلام وأنا أحبك يا سلام